Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini aku mau ngasih beberapa informasi untuk kalian yang acne fighter, yang selalu bermasalah dengan perjerawatan, perbruntusan kayak gitu. Dan ini juga aku bukan ngasih tahu sebagai menggurui karena aku tidak berjerawat atau mukanya kinclong banget gitu, enggak gitu. Aku juga jerawatnya masih datang pergi gitu, tapi ya setidaknya untuk menyembuhkan si jerawatnya itu enggak terlalu lama-lama banget kayak gitu. Dan beberapa informasi yang nanti aku bakal sampaikan mungkin udah kalian dengar juga atau mungkin baru kalian dengar gitu, jadi semoga informasinya bermanfaat. Oh ya, dan ini juga berdasarkan pengalaman pribadi aku. So sekarang langsung aja ke poin pertama. Nah, yang harus diperhatikan saat kalian berjerawat atau bisa meminimalisir untuk timbulnya jerawat, yang pertama itu kalian harus rajin keramas atau rajin membersihkan rambut. Karena berdasarkan pengalaman pribadi aku, jadi aku tuh kalau misalkan rambut sih nggak terlalu ini ya, cuman kalau misalkan poni, aku tuh kan kalau misalkan sehari-harinya itu berponi, dan aku tuh selalu dapat jerawat di area sini nih. Kenapa sih gitu? Di sini mulu gitu, di area alis mulu gitu. Dan setelah dipikir-pikir ya itu karena poni. Kalau misalnya di aku tuh rambut sama poni itu gampang lepek, gampang berminyak, gampang kotor gitu. Jadi ya gitu, harus rajin ngebersihin rambut. Nah, kemudian yang kedua, jerawat juga bisa muncul karena adanya keringat yang nempel di area muka kita gitu. Jadi kalau misalkan kalian berkeringat, usahakan kalian harus mengikat rambut terus atau enggak diseka sama tisu. Terus kalau misalkan kalian berponi juga usahakan pakai bando aja. Jadi kalau misalkan kalian sedang berjerawat, apapun yang menyebabkan kulit kita jadi berkeringat itu harus cepet-cepet diseka sama tisu. Selanjutnya yang ketiga, kalian harus rajin mencuci sarung bantal. Jadi kalau misalkan spray ya nggak apa-apa gitu ya, agak nggak terlalu sering gitu. Tapi kalau misalkan sarung bantal, usahakan kalian kayak ya udah cuci sarung bantalnya aja gitu, terus kalian jemur, nanti juga kan sore udah kering, malam bisa dipakai lagi. Karena sarung bantal juga bisa jadi tempat untuk bakteri dan sebagainya. Kalau misalkan kita tidur juga kan kadang berkeringat, tidur tuh kan bisa ngadep kanan, bisa ngadep kiri gitu, pipi nempel ke sarung bantal, pipi kiri nempel ke sarung bantal gitu, dan itu juga bisa jadi pemicu untuk timbulnya jerawat. Kemudian yang keempat, jangan menyisakan air di area muka gitu, di area wajah. Kalau misalkan kalian habis mandi atau kalau misalkan kalian habis wudhu, aku saranin sih seka aja pakai tisu atau misalkan sama anduk yang bersih gitu. Karena air itu bisa jadi media, bisa banget jadi media bakteri. Dan kita tuh nggak tahu gitu air yang kita pakai meskipun kelihatannya tuh jernih, kita nggak tahu gitu bakterinya tuh di situ ada apa aja. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku karena aku tuh kalau misalkan muka ya suka diseka gitu, tapi untuk di area alis tuh suka kelupaan gitu. Nah, di area alis tuh masih suka basah, jadi ya udah gitu. Dan aku lumayan sering dapat atau muncul jerawat di area alis gitu. Karena itu kemungkinan air yang kita gunakan itu belum tentu sebersih yang kita bayangkan. Selanjutnya yang kelima, jangan sering menyentuh muka. Ini pasti udah tahu, semua orang juga pasti udah tahu gitu ya. Karena tangan kita banyak menyentuh barang, banyak menyentuh apapun itu yang pastinya kotor, terus dari handphone juga. Jadi usahakan jangan sering-sering menyentuh area muka. Nah, beberapa informasi yang tadi aku udah sebutin itu hal-hal yang harus dijaga atau hal-hal yang harus diperhatikan untuk di area luarnya gitu. Sekarang aku bakal sebutin di area badan kitanya. Jadi selanjutnya yang keenam, kita harus sering-sering minum air putih. Ini nggak tahu sih, ada juga yang bilang nggak ngaruh, ada juga bilang yang ngaruh gitu. Kalau misalkan di aku pribadi, sering-sering minum air putih itu ngaruh. Karena waktu itu aku sempat dulu banget jerawatan di area sini. Terus aku tuh ke dokter, terus aku disaranin sama dokter itu minum setiap 1 gelas 1 jam. Itu pastinya akan pipis terus kan, bakal keluar terus gitu. Tapi ini tuh treatment kalau misalkan kita nggak keluar rumah. Kalau misalkan keluar rumah sih kayaknya agak ribet ya, karena bakal pipis terus gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi rekomendasi untuk kalian, coba minum 1 gelas dalam 1 jam sekali. Jadi aku ngaruh sih. Jadi jerawatnya itu jadi kering-kering gitu. Tapi setelah berhenti
aku nggak ngelakuin treatment itu, muncul lagi jerawatnya gitu. Karena memang pada saat itu jerawatnya memang bandel banget. Kalian bisa lihat video di sini mungkin jerawatnya separah itu. Dan yang selanjutnya pola makan. Pastinya kita harus makan yang sehat-sehat terus gitu. Jangan pedes-pedes terus, jangan tepung-tepungan terus gitu, jangan boba-bobaan terus gitu kan. Karena makanan-makanan yang manis juga akan memicu untuk timbulnya jerawat. Terus ini juga bisa meminimalisir munculnya jerawat ketika kita menstruasi. Kalau misalkan makanan yang nggak sehat, pedes terus, tepung-tepungan terus, soda-sodaan atau minuman-minuman yang manis gitu, kalau misalkan di aku pribadi menstruasinya tuh suka kurang lancar, jadinya ya gitu muncul jerawatnya lebih banyak lagi daripada biasanya kayak gitu. Nah selanjutnya ini option dari aku, kalian bisa lakukan tapi nggak juga nggak apa-apa. Saran dari aku adalah coba dibantu dengan meminum multivitamin gitu. Pastinya dengan sesuai anjuran pemakaian, anjuran dosisnya juga gitu, jangan kebanyakan. Oke, sekarang aku langsung masuk ke pembahasan skincare. Kalau misalkan tadi lebih ke lifestyle, sekarang lebih ke skincare-nya gitu. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah kenali jenis kulit kalian. Kulit kalian termasuk yang kering, berminyak, atau kombinasi. Nah untuk cara ngetesnya itu kalian bisa misalkan kayak tidur, kalian tuh tidur nggak pakai skincare apapun gitu, udah aja tidur. Nah pas bangun-bangun lihat muka kalian tuh lebih cenderung ke berminyak atau oke-oke aja gitu, atau kombinasi gitu, area T-zone berminyak, U-zone-nya kering gitu. Nah itu bisa jadi acuan. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa pakai skincare yang dengan titelnya itu cocok untuk semua jenis kulit kayak gitu, itu lebih aman sih. Nah kemudian selanjutnya hal yang harus diperhatikan saat kalian berjerawat, untuk pembelian skincare-nya pun kalian harus perhatikan gitu. Kalian harus perhatikan benar-benar ingredients-nya. Jadi harus diminimalisir banget kayak kurang-kurangnya dari skincare itu. Maksudnya itu dia menyebabkan komedogenik nggak, cocok nggak sama yang punya fungal acne gitu, atau enggak kalau misalkan sensitif sama fragrance, ada nggak dia fragrance-nya gitu. Nah untuk ngecek yang kayak gitu-gitu, aku saranin kalian bisa cek ingredients-nya di web, namanya itu cosmeli.com atau Skin Charisma. Terus kalau misalkan kalian yang punya fungal acne, kalian bisa cek di sezia.co gitu. Nah selanjutnya, nggak tahu yang keberapa aku lupa. Selanjutnya kalian harus menggunakan skincare sesuai kebutuhan gitu. Kalian butuhnya apa? Pastinya berjerawat kan. Jadi kalau misalkan berjerawat, usahakan kalian nyari skincare-nya itu yang khusus berjerawat dulu gitu. Terus kalau misalkan jerawatnya udah sembuh, kalian bisa ganti ke serum yang untuk mencerahkan gitu. Jadi harus satu-satu sesuai kebutuhan dulu, mana prioritas dari kulit kalian, itu yang harus diutamakan. Ingredients yang biasanya untuk untuk menyembuhkan jerawat, kalau misalnya di aku pribadi, aku lebih cocoknya itu yang kandungannya itu salicylic acid gitu. Tapi kalau misalkan nggak salicylic acid pun bisa, kalian bisa pakai retinol ataupun vitamin C, terus clay juga bisa, produk yang mengandung tea tree juga bisa, glycolic acid ataupun benzoyl peroxide atau switch hazel gitu. Kemudian yang selanjutnya ini sangat penting karena yang harus diperhatikan adalah kalian harus menggunakan skincare yang resmi ber-BPOM, bukan skincare abal-abal. Meskipun kalau misalkan ketika kalian berjerawat terus pakai skincare yang abal-abal yang cepat banget sembuh ke jerawatnya, bikin kulit kinclong, putih gitu, tapi itu nggak akan berlangsung lama. Jadi gunakanlah skincare yang ber-BPOM gitu. Meskipun healing dari jerawatnya itu lumayan agak lama gitu, tapi itu lebih aman sih. Terus ada juga nih kalau misalkan yang skincare tulisannya tuh ada BPOM-nya, tapi sebenarnya BPOM-nya itu ditirukan gitu. Kalian pastinya harus cek langsung ke aku lupa, nanti aku bakal cantumin aja di sini, bukan di web lain ya, karena ada juga web lain yang menyebutkan kayak web BPOM nih, padahal bukan gitu. Yang aslinya tuh yang ini. Nah kemudian yang selanjutnya masih ngebahas skincare, kalian harus tidak meninggalkan basic skincare, yaitu facial wash, yang mana dia harus double cleansing, terus toner, moisturizer, sunscreen. Diutamakan basic skincare-nya itu harus tetap terus-terusan dipakai gitu. Untuk double cleansing aku di malam aja. Yang pertama pakai micellar water dulu, terus selanjutnya pakai pencuci muka kayak gitu. Terus kalau misalkan pori-pori kita terlalu besar juga pastinya dapat menimbulkan jerawat juga gitu. Nah makanya yang selanjutnya harus tetap menjaga pori-pori agar tetap stabil, tetap
kecil gitu dengan cara rajin-rajin maskeran. Kalau misalkan dalam 1 minggu maskeran 2 kali terlalu keseringan, kalian bisa dalam 1 minggu 1 kali aja. Sekarang aku lagi rutinnya itu pakai clay mask dari yang Sambaini. Aku udah review juga di sini. Itu yang lagi sekarang aku sering pakai. Ada juga sih beberapa produk kayak Freeman, itu juga ngaruh banget untuk meminimalisir dan membersihkan pori-pori. Dan aku juga udah review di sini. Nah, ini yang terakhir dari aku. Kalian harus mengenali kulit kalian. Kulit kalian itu nggak cocok sama ingredients apa gitu. Karena ingredients yang nggak cocok di kulit kalian bisa menimbulkan iritasi dan nantinya bisa juga timbul jerawat gitu. Tapi memang ini butuh waktu sih. Harus ada trial errornya. Kalau misalkan aku pribadi, aku kurang cocoknya itu sama niacinamide dengan konsentrasi di atas 3. Terus kalau misalkan menyembuhkan jerawat pakai retinol juga aku kurang cocok. Nah, kurang lebih kayak gitu tips-tips dari aku. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian berjerawat atau hal-hal yang harus diperhatikan untuk meminimalisir jerawat. Sorry kalau misalkan videonya agak berisik dari luar gitu, karena memang di sini lumayan lagi agak berisik gitu. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.